Senter tiba-tiba jatuh di bawah tempat tidur, dan gadis itu dengan cepat memutarnya ke sisi lain. Untungnya, penculik tidak menemukannya setelah mengambilnya. Tetapi komplotannya sepertinya memperhatikan sesuatu, dan langsung menyalakan lampu. Gadis itu langsung ketakutan melihat penculik yang sudah dekat. Dia sangat gugup hingga tidak bisa bernapas, bahkan jari kakinya pun tegang. Untungnya, para penculik semua melihat ke tempat tidur. Ternyata mereka sedang berbaring di tempat tidur. Bos dilukai oleh pacar gadis itu ketika dia masuk. Sebagai bos, dia ditusuk, dan pacarnya juga terbunuh dalam hal ini. Berpikir bahwa gadis itu tidak bisa menahan air mata. Berpikir bahwa air mata akan jatuh ke tanah. Dia segera menutup matanya. Tepat ketika gadis itu akan putus asa, kesempatan itu datang. Saat ini, adik laki-laki dikirim untuk membersihkan darah. Hanya pria botak yang tersisa di kamar untuk merawat bos. Melihat bos merasa tidak nyaman, Ping Tou hendak mencari solusi di internet, tetapi tasnya jatuh ke tanah. Melihat ponsel di dalamnya, gadis itu memiliki harapan sesaat. Tetapi ketika dia mengambil tongkat dan hendak menjulurkan kepalanya, pria botak itu tiba-tiba menatapnya, dan gadis itu membeku sesaat. Untungnya, pria botak itu sedang berbicara dengan bos dan tidak memperhatikannya. Melihat ini, gadis itu tidak berani menunda lebih lama lagi. Dengan hati-hati mengulurkan tongkat dan perlahan mendekati tas. Tetapi ketika dia akhirnya menyentuh tas, ujung tongkat terlalu tebal untuk menangkap tali yang terhubung ke tas. Gadis itu tidak berdaya. Anda dapat melihat bahwa kesuksesan sudah dekat. Dia benar-benar tidak ingin menyerah. Melihat bahwa Ping Tou tidak memperhatikannya, dia membuat keputusan yang berani. Gadis itu meletakkan tongkatnya dengan ringan, lalu menahan napas, dan mencondongkan sebagian besar tubuhnya. Dengan cara ini, tas tersebut berhasil diambil di depan mata kedua penculik tersebut. Dia terlambat untuk bahagia, dan hendak mundur, tapi detik berikutnya, adegan yang begitu mendebarkan membuat gadis itu tidak berani bergerak lagi. Baru setelah seseorang masuk, batu di hatinya jatuh sakit. Dia segera mengeluarkan ponselnya untuk menelepon polisi. Namun, tepat di tengah pengeditan pesan teks, telepon mati karena daya yang tidak mencukupi. Gadis itu benar-benar putus asa, tetapi yang lebih putus asa masih akan datang. Karena dia tiba-tiba mendengar metode asli yang ditemukan Ping Tou di layar internet. Orang-orang dari Dalian mengangkat tempat tidur, dan melihat bahwa mereka akan disingkapkan, gadis itu menutup matanya dengan pasrah. 1, 2, 3. Wait. She's a doctor. Menyadari bahwa seseorang di keluarga pacarnya masih hidup, gadis itu tidak tahu harus bahagia atau sedih untuk sementara waktu. Tidak butuh waktu lama, seorang wanita didatangkan dan diancam oleh para perampok untuk menjahit luka bos mereka. Wanita itu tampaknya sudah lama mengetahui bahwa gadis itu diam-diam datang untuk mencari putranya berkencan. Secara tidak sengaja menjatuhkan arloji ke tanah. Kemudian berjongkok untuk berpura-pura mengambilnya. Benar saja, keduanya menatap satu sama lain di bawah tempat tidur. Meskipun dia tidak menyetujui pergaulan putranya dengan perempuan, hanya gadis itu yang bisa menyelamatkan keluarganya sekarang. Setelah itu, wanita itu berdiri berpura-pura tenang dan menjahit luka untuk bos mereka. Namun, adik laki-laki menjaga sampai jahitan selesai. Tak satu pun dari mereka menemukan kesempatan untuk melarikan diri. Pada akhirnya, gadis itu hanya bisa terus bersembunyi di bawah tempat tidur. Dan wanita itu ditahan oleh mereka. Bawa ke kamar lain. Dia diikat ke tempat tidur bersama putranya. Tetapi ayah di sampingnya mengenakan jas dan sepatu kulit. Perampok itu bahkan mengikatnya dengan dasi. Ternyata mereka ingin menggunakan identitas ayah mereka sebagai manajer ban untuk merampok salah satu bank lokal terbesar. Setelah ayahnya dibawa pergi, sebagian besar adik laki-laki di rumah itu juga disuruh keluar. Sedangkan gadis itu dikurung di kamar dan hanya yang tertua yang tersisa. Melihat bahwa tidak ada gerakan di tempat tidur untuk waktu yang lama, dia berpikir bahwa kakak laki-laki tertua sudah tertidur.
Baru saja dengan berani menjulurkan kepalanya untuk melihatnya. Tetapi tanpa diduga, Ping Tou tiba-tiba masuk. Untungnya, dia tidak memperhatikan gadis itu. Tetapi percakapan berikutnya antara keduanya membuat mata gadis itu membelalak ngeri. Para kru sedang memegang bensin, dan ketika kaki tangannya kembali dari merampok ban, mereka tidak akan melakukan apapun. Dia berencana untuk membakar keluarga dan rumahnya. Gadis itu tahu bahwa itu bukan pilihan untuk tetap bersembunyi seperti ini. Tepat ketika dia berpikir tentang apa yang harus dilakukan, jam alarm mainan kebetulan ditendang ke bawah tempat tidur. Gadis itu melihat jam alarm dan memiliki ide yang berani. Dia menyetel waktu alarm menjadi 1 jam 30 menit. Lalu dengan hati-hati berbalik di bawah tempat tidur. Akhirnya memutar jam alarm ke samping pada waktu yang tepat. Sementara dia di bawah tempat tidur siap untuk pergi. Anggota kru yang sedang menelepon tidak memperhatikannya. Tidak lama kemudian bel alarm berbunyi. Gadis itu mengatakan bahwa keduanya tertarik. Dengan cepat bangkit dari bawah tempat tidur dan berlari keluar dari ruangan. Setelah dia keluar, dia bersandar ke dinding dan jantungnya berdetak kencang. Tanpa henti, setelah memastikan bahwa kedua orang di ruangan itu tidak menemukan dirinya. Baru kemudian dia berjinjit dan pergi dengan hati-hati. Namun saat berlari ke bawah, hendak membuka knop pintu. Namun tiba-tiba terpelintir. Ternyata tetangga datang berkunjung. Namun gadis tersebut tidak mengenalinya, dan salah mengira bahwa orang yang datang adalah penculik. Secara tidak sengaja, dia datang ke kamar tempat pacarnya dan ibunya diculik. Untuk melihat pacarnya masih hidup. Gadis itu menekan kegembiraannya dan hendak melepaskannya. Tetapi tiba-tiba sebuah suara keluar. Ternyata tetangga Ping Tou di luar pintu juga mendengar suara di lantai bawah. Gadis itu harus bersembunyi di toilet sementara. Tapi kemudian melihat pemandangan yang mengerikan. Melihat pria botak memegang tongkat dekat di belakang tetangga, dan pergi ke kamar tidur. Tetangga dengan cepat menemukan ibu dan anak yang diikat. Dia akan menanyainya, tetapi dia pingsan oleh tongkat pria botak. Mendengarkan jeritan tetangga di pintu yang berangsur-angsur menghilang. Gadis itu meneteskan air mata ketakutan. Dia tahu bahwa jatuh ke tangan mereka tidak akan pernah berakhir dengan baik. Jadi dia segera membuka tirai dan mencoba melarikan diri. Tetapi tanpa diduga, pria botak itu langsung berjalan menuju toilet setelah membunuh orang itu. Gadis di kamar mandi telah mempertahankan posisi ini selama lebih dari 2 jam. Karena genggaman yang lama, tangan kanannya secara bertahap mulai memutih, dan terlebih lagi. Jari-jari kakinya akan kehilangan penyangga, tetapi dia tidak melakukannya. Berani bergerak seinci pun, karena ada seorang pembunuh. Setiap kali dia membunuh seseorang, dia akan memanaskan pisaunya. Lalu dia menggertakkan gigi dan langsung menekan pisau panas itu ke lengannya. Setiap bekas luka mewakili kehidupan manusia. Setelah mengenakan pakaiannya, pria itu berkata pada dirinya sendiri bahwa dia melakukan hal yang benar. Kemudian keluar dari kamar mandi dengan puas. Gadis itu akhirnya menghela nafas lega, dan kemudian berjingkat ke bawah. Dia membuka jendela dan hendak melarikan diri. Tetapi tiba-tiba mendengar teriakan dari dalam ruangan. Mengira pacarnya masih berada di tangan pria botak itu. Gadis itu membuat keputusan putus asa. Tetapi ketika dia masuk ke kamar, dia menemukan bahwa pria botak itu serakah. Dia mengambil gunting dan hendak pergi lagi. Tetapi tanpa diduga, dia tiba-tiba mengetahuinya. Setelah membawa gadis itu dengan pisau, Ping Tou mengejarnya seperti orang normal. Menjepit gadis itu ke dinding dengan 2 atau 3 pukulan. Melihat bahwa dia akan jatuh ke tangannya, gadis itu mendorongnya ke bawah dengan kuat. Berlari sepanjang jalan. Ketika datang ke kamar tidur, gadis itu segera melompat ke loteng. Bos yang sedikit pulih dari luka-lukanya, tercengang. Gadis itu tidak berani menunda setelah naik. Jadi dia menyeret sebuah kotak besar untuk memblokir lubang. Meletakkan semua buku berat di atasnya. Setelah melakukan ini, gadis itu tanpa daya menoleh ke jendela dan meminta bantuan. Tetapi rumah pacarnya adalah rumah keluarga tunggal.
Menyadari bahwa teriakannya kecil, dan tidak ada yang dapat mendengarnya, membuat kru di bawah semakin bersemangat. Lihat puing-puing beterbangan. Tidak akan lama sebelum pintu masuk dapat dipahat terbuka olehnya. Mendengar suara bor listrik semakin keras. Gadis itu tersungkur di tanah, tidak tahu harus berbuat apa. Tepat ketika dia berada di ambang keputusasaan, dia tiba-tiba menemukan sebuah panah otomatis yang disimpan di loteng. Tetapi takdir membuat dia mencari untuk waktu yang lama. Tetapi tidak dapat menemukan busur dan anak panah yang sesuai. Secara tidak sengaja tergores oleh panah otomatis. Pada saat ini, kotak di pintu masuk tiba-tiba didorong menjauh. Ping Tou memanjat dengan senyum jahat di wajahnya. Setelah melihat-lihat dengan senter, dia dengan cepat menentukan lokasi gadis itu. Lalu mengangkatnya dengan senyum mesum. Tapi tak disangka itu hanya boneka. Namun, di detik berikutnya, gadis itu melompat dari balok. Seolah-olah dia adalah orang yang berbeda. Sebelum pria itu sempat bereaksi, dia dengan cepat memanjat keluar. Mengambil tongkat untuk memblokir lubang dengan kuat. Bahkan jika marah, dia tidak akan pernah bisa membukanya. Tanpa diduga, bos yang tidak sadar sudah bangun saat ini. Tetapi dia membiarkan gadis itu pergi. Ternyata dia tahu bahwa hidupnya tidak lama lagi. Dia ingin menyelamatkan adiknya sebelum meninggal. Kemudian gadis itu datang ke kamar tidur dan membantu pacarnya melepaskan ikatan itu. Tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa ibu pacarnya baru saja dilepas penutupnya. Memandangi mayat di tanah dengan ketakutan, dan berteriak dengan keras. Benar saja, teriakan itu menarik perhatian para penculik. Tak heran, pacar dan ibunya ditangkap lagi. Keduanya juga mengetahui dari mulut mereka bahwa gadis itu bersembunyi di dalam rumah. Gadis di sampingnya tidak punya pilihan selain merangkak kembali dengan hati-hati. Saat ini, para penculik juga mulai melakukan penggeledahan karpet rumah. Seorang penculik baru saja memasuki kamar terkunci gadis itu saat ini. Pada detik terakhir ketika dia masuk, gadis itu melompat ke loteng. Untungnya, penculik itu tidak menyadarinya dan melempar tangga itu menjauh. Segera setelah itu, dia mengisi seluruh ruangan dengan bahan bakar minyak dan bersiap untuk menyalakan korek api. Gadis itu tahu bahwa dia akan mati terbakar jika dia tinggal di sini. Jadi dia mengumpulkan keberanian untuk mengencangkan busur dan anak panah. Suara garing membuat para penculik sadar akan bahayanya, tapi sudah terlambat. Ini adalah pertama kalinya gadis itu membunuh seseorang. Melihat penculiknya, dia hanya terkejut. Penculik itu menyalakan korek dengan nafas terakhirnya. Kemudian membakar seluruh ruangan di bawah mata ketakutan gadis itu. Melihat hal tersebut, gadis itu melompat ke tempat tidur dengan tergesa-gesa. Lalu memecahkan kaca dengan sepeda. Dan bergegas keluar pada detik terakhir sebelum ledakan. Adegan ini kebetulan ditemukan oleh para penculik yang berpatroli. Tetapi saat dia dalam keadaan linglung, dia tidak tahu bahwa gadis itu telah membidiknya. Berhasil memecahkan para penculik di luar. Begitu dia berganti pakaian, gadis itu tiba-tiba mendengar seseorang meminta tolong di dalam mobil di depannya. Setelah membuka bagasi, ternyata itu adalah ayah sang pacar. Para penculik menggeledah salah satu bank lokal terbesar sebagai menir banknya. Tetapi dia menunjukkan ekspresi aneh setelah diselamatkan. Gadis itu tidak punya waktu untuk memikirkannya. Lalu dia memakai topeng perampok dan mengetuk jendela. Mengira itu adalah komplotannya. Jadi dia keluar dari ruangan. Tetapi begitu dia keluar, gadis itu menodongkan pistol ke arahnya. Kemudian keduanya berlari ke dalam rumah, dikejar dan melarikan diri. Tapi Ping Tou dengan cepat terpojok. Kakak laki-lakinya yang berkulit hitam juga tersebar di tangga. Tidak tahu apakah dia masih hidup atau sudah mati. Ping Tou tahu bahwa situasinya telah berakhir, dan duduk di tanah seolah pasrah pada nasibnya. Saat ini, ayah pacarnya juga bergegas mendekat. Gadis itu tidak terlalu memperhatikan, dan hendak menembak. Tapi detik berikutnya, ternyata dia bersama para perampok. Untuk menghindari keterlibatannya dalam kegagalan perampokan ban, dia berpura-pura diculik dan menodongkan pistol ke gadis itu.
Di bawah tatapan ketakutan gadis itu, dia dengan tegas menarik pelatuknya. Tapi dialah yang jatuh. Bos menghentikan adik laki-laki itu dengan nafas terakhirnya. Lalu dia pergi dengan damai. Segera setelah itu, gadis itu dengan cepat mengambil pistol dan mengarahkannya ke ayah pacarnya. Tapi mendengarkan kesesatan laki-laki. Gadis yang baru saja mengalami begitu banyak perubahan tidak bisa lagi mengatakan siapa sebenarnya orang baik itu. Tepat ketika dia tidak tahu harus berbuat apa, ibu pacarnya keluar dan menarik pelatuk kepada suaminya tanpa ragu-ragu.